Kita masih meneruskan dialog kita di Sapa Indonesia Pagi bersama dengan Bang Andreas, ada juga Bang Andre, kemudian juga ada Kang Ujang. Nah, saya langsung ke Bang Andre dulu deh. Bang Andre, ini gimana nih? Ya, Mungkin nggak sih kemudian bisa dikatakan Demokrat balik lagi nih? yang pasti kami terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh partai politik yang ada, termasuk Partai Demokrat. Kemarin kan Bang Andi Arief sudah menyatakan bahwa pilihan kami tinggal bergabung dengan Pak Prabowo atau bergabung dengan Mas Ganjar. Lalu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono, sudah menyampaikan pernyataan terbuka bahwa siap menyambut kedatangan dan bekerja sama dengan Partai Demokrat. Jadi sekali lagi kami terbuka untuk menyambut kedatangan Partai Demokrat. Gerindra siap bekerja sama dengan Partai Demokrat. Tergantung keputusannya ada di Pak SBY lah, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apapun keputusan Demokrat tentu kami hormati. Tapi yang jelas kami tentu menawarkan politik tadi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tanpa politik tinggi seranting. Insya Allah berkoalisi dengan kami di Koalisi Indonesia Maju akan ada kenyamanan. Karena sekali lagi pengambilan keputusan akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, bukan menunggu petunjuk tokoh tertentu. Oke, berdiri sama rendah ya, begitu. Berduduk sama rendah, duduk sama rendah. tanpa politik tinggi seranting. Oke, luar biasa. Kalau Kang Ujang sendiri melihatnya bagaimana? Ini juga kan yang kemudian menjadi ditunggu-tunggu adalah pertemuan SBY dan juga Mega. Mungkin nggak sih ini menjadi momen yang bisa dikatakan islah politik, Kang Ujang? Ya, mestinya mungkin ya. Mestinya dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi kan kita tahu bahwa kebesaran hati dan kebesaran jiwa ya kedua tokoh tersebut ya, khususnya Ibu Megawati, untuk bisa tadi ya melakukan ya islah demi kepentingan bangsa dan negara, itu yang harus dilakukan sejatinya. Karena kalau misalkan Pak SBY terus katakanlah minta untuk islah tapi tidak disambut oleh pihak Ibu Megawati, dan itu tidak akan terjadi. Dan saya meyakini ya dua tokoh tersebut adalah tokoh bangsa yang punya kualitas moral yang tinggi ya, sebagai tokoh bangsa yang kita jadikan idola. Oleh karena itu ya saya gitu sebagai insan kampus ya, sebagai pengamat politik, punya kepentingan agar kedua tokoh itu bisa bertemu. Ya dalam konteks bukan hanya untuk bisa membangun koalisi persoalan Pilpres 2024, tapi ke depan bahwa sejatinya memang tokoh-tokoh bangsa ya yang hebat-hebat seperti beliau, Ibu Mega dan Pak SBY, ya bisa bijaksana dalam konteks menyelesaikan persoalan masa lalu gitu. Kan tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu ya untuk kepentingan bangsa dan negara mestinya bertemu, mestinya melakukan islah, mestinya melakukan rekonsiliasi tadi untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Jadi ada hal yang besar yang lebih harus dipikirkan dibandingkan hanya sekedar koalisi. Koalisi bisa bertemu, bisa tidak, bisa bergabung, bisa tidak. Tetapi persoalan catatan sejarah ya 2004 antara Ibu Mega dengan Pak SBY itu kan belum tuntas. Oleh karena itu harus ada ya pertemuan yang spesial, yang khusus, dan itu akan menjadi sejarah bangsa kalau menurut saya yang akan dikenang, menjadi legasi keduanya antara Ibu Megawati dengan Pak SBY, yang keduanya adalah tokoh bangsa yang menjadi panutan kita bersama begitu dalam konteks untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa ke depan. Oke, ini katanya ada yang belum tuntas nih, Bung Andreas. Bagaimana? Apakah kemudian disambut baik nantinya untuk segera dituntaskan? Ya, respon dari teman-teman ya seperti apa yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi bagus gitu. Artinya saya juga terkejut gitu. Artinya melihat bagaimana respon publik gitu. Ketika Mbak Puan bertemu Mas AHY. Selama ini kan publik terutama ya di berbagai macam pembicaraan di media sosial itu sangat merespon atau menyukai konflik-konflik politik itu menjadi berita gitu. Tapi ketika pertemuan antara Mbak Puan dan Mas AHY waktu itu, respon publik luar biasa terhadap pertemuan yang
pertemuan yang mempertemukan, ya kita tahu bahwa partai Demokrat selama ini berada di luar pemerintahan, begitupun ketika Pak SBY ya memimpin negara ini, PDI Perjuangan berdiri di luar pemerintahan, sehingga dua partai ini menjadi simbol daripada ya ada di dalam dan ada di luar pemerintahan. Tapi ketika Mbak Puan bertemu dengan Mas Ahaye waktu itu, respon publik sangat luar biasa, dan itu hal yang baik gitu. Jadi saya kira juga respon publik ini juga ya mungkin akan menjadi hal-hal yang menjadi mendorong pada pertemuan-pertemuan yang lebih lanjut. Kita tunggu saja, kita lihat perkembangan-perkembangan berikut, dan saya kira ini baik juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi ya tentu ya hal yang sifatnya substantif gitu, artinya di PDI Perjuangan itu ya di samping ada hal-hal yang pertemuan yang sifatnya informal, artinya kita basa-basi politik, tapi juga ketika maju untuk bertemu, untuk berbicara, terutama hal penting yaitu membangun rasa saling percaya gitu, saling percaya untuk kemudian dengan demikian soliditas kerjasama itu penting. Karena apa? Karena sekarang kan misalnya kita di samping PDI Perjuangan sendiri yang mendukung Ganjar, juga ada partai-partai yang bersama dengan PDI Perjuangan membangun kerjasama yang sudah dilakukan. Nah, oleh karena itu pembicaraan itu juga harus ya lintas teman-teman yang ada di dalam partai yang mendukung Mas Ganjar, dan kemudian ya setelah itu kita bagaimana berkomunikasi lebih lanjut, berkomunikasi lebih jauh dengan ya misalnya sekarang Partai Demokrat yang ya membuka ruang, karena juga ini faktor ini kan tentu ditentukan bukan hanya artinya dari PDI Perjuangan, tapi bagaimana teman-teman dari Partai Demokrat preferensi mereka itu apa gitu. Dan itu yang saya kira perlu terbuka untuk dibicarakan di dalam ruang-ruang diskusi yang lebih substantif gitu. Oke, yang juga jadi penasaran juga nih, yang jadi tanda tanya juga nih, Bung Andre. Bung Andre, kemarin pas purna tugas nih Ridwan Kamil menyatakan pekan depan nih akan ada breaking news. Apa sih breaking news? Memang ada yang mau gabung atau mau deklarasi, jangan-jangan bacawa pres? Bang Andreas atau ke saya? Bung Andre. Ya, tentu saya tidak tahu ya. Kalau di kami, cawapresnya Pak Prabowo nanti akan dilakukan dengan cara tadi, musyawarah untuk mufakat. Nah, setahu saya, musyawarah untuk mufakat itu belum dijadwalkan Pak Prabowo dan para ketua umum partai-partai politik untuk bertemu, untuk melakukan musyawarah untuk mufakat. Saya belum dapat jadwalnya, jadi saya tidak tahu rencana Kang Emil itu pertama. Apalagi yang saya tahu hari ini, malam ini Pak Prabowo insya Allah akan datang ke pesantrennya Gus Miftah di Sleman, lalu besok beliau akan datang ke Sumatera Barat. Jadi itu jadwal Pak Prabowo yang saya ketahui. Dalam waktu dekat? Ya, jadi saya belum tahu jadwal kapan musyawarah untuk mufakat dilakukan oleh para ketua umum pendukung Pak Prabowo. Yang saya tahu nanti malam Pak Prabowo silaturahim di pesantrennya Gus Miftah di Sleman, lalu hari Sabtu pagi beliau insya Allah akan berangkat ke Sumatera Barat, bertemu puluhan ribu pendukung beliau di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Oke. Itu jadwal Pak Prabowo. Oke, ini kan tanggal 13-14 ini rencananya memang ada Rapimnas Partai Demokrat sekaligus merayakan hari ulang tahun ya Partai Demokrat. Nah, kalau diundang Gerindra hadir? Pertama, informasi yang saya dapatkan, Rapimnas Partai Demokrat itu bergeser waktunya di atas tanggal 20 September. Tapi kalau diundang hadir? Kalau diundang tentu Partai Gerindra sebagai sahabatnya Partai Demokrat, dan kami keluarga besar Partai Gerindra sangat menghormati Pak SBY sebagai Presiden Indonesia kita, ya tentu kami akan datang, keluarga besar Partai Gerindra akan datang menghadiri Rapimnas Partai Demokrat. Ya, kalau siap kita selalu hadir. Bahkan 1 bulan yang lalu, Adisti, rombongan besar keluarga besar Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra itu sudah hadir
bersilaturahim ke DPP Partai Demokrat. Kebetulan saya adalah salah satu anggota rombongan dari tim atau keluarga besar DPP Gerindra yang bersilaturahim berkunjung langsung ke DPP Partai Demokrat. Jadi kami tidak bertemu di luar, tapi Gerindra, keluarga besar Partai Gerindra datang langsung ke kantor DPP Partai Demokrat. Dan alhamdulillah disambut dengan hangat, tangan terbuka, Responnya positif. Diskusinya begitu positif dengan teman-teman DPP Partai Demokrat. Oke, nah kalau Bung Andreas, gimana kalau misalkan diundang sama Demokrat untuk hadir di HUT-nya dan Rapimnas-nya, apakah pasti juga akan hadir bersama dengan Bu Mega begitu? Yang ditunggu-tunggu loh tamu spesialnya. Ya, biasanya kalau diundang ya partai biasanya hadir, Ibu Mega sendiri langsung hadir atau mengutus sekjen. Itu nanti kita lihatlah nanti, karena itu kehadiran dari partai-partai yang lain itu tentu wilayahnya teman-teman Demokrat lah yang akan memutuskan apakah akan mengundang atau tidak, itu artinya teman-teman Partai Demokrat. Mereka adalah partai yang partai yang independen yang bisa memutuskan mana yang terbaik untuk kepentingan partainya dan kepentingan bangsa dan negara ini. Oke, nah Kang Ujang, ini kan tadi kita sudah membahas bagaimana sebenarnya Demokrat mau kemana nih, ke koalisi Ganjar atau ke koalisi Prabowo. Apakah kemungkinan ini juga kita bisa mengatakan berandai-andai, ada opsi untuk membuka poros baru, Kang Ujang? Kalau saya melihatnya agak berat. Pertama begini, katakanlah. Kenapa berat? Pertama kalau poros baru itu kan harus 20%. 20% itu artinya harus ada PKS, harus ada Demokrat, harus ada P3. Kan begitu. Kita tahu misalkan saya dapat kabar SKPLT Ketua Umum P3 saja masih ada di Kemenkumham, belum diberikan. Nggak tahu tuh benar atau tidak. Itu kan jadi persoalan. Kalau benar berarti juga artinya P3 masih akan tetap di PDIP begitu. Yang kedua persoalannya kalau bergabung mereka tiga partai itu, P3, Demokrat dan PKS, tidak ada capres yang bisa dijual. Tidak ada capres yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Kita kan selalu melihat bahwa hanya tiga besar, ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Misalkan Pak Sandi jadikan capres, tidak akan mengatrol elektabilitas sebagai capres. Karena di lembaga survei Pak Sandi sebagai cawapres. Pak AHY juga sama, elektabilitasnya sebagai cawapres, bukan sebagai capres. Oleh karena itu, tidak ada figur yang menjual, tidak ada figur yang kuat ya secara elektabilitas, itu membuat koalisi kalau terbentuk pun akan kalah. Makanya dalam konteks realitas politik agak berat, agak sulit untuk bisa membuat poros baru tersebut. Makanya ada salah satu kader Partai Demokrat mengatakan ya tidak akan membuat poros baru karena agak sulit, agak berat dalam konteks melihat kalkulasi konstruksi politik hari ini. Karena kalau terbentuk pun agak sulit menang, tidak ada capres yang bisa dijual untuk bisa menyaingi Pak Prabowo, Pak Ganjar maupun Pak Anies begitu. Oke, nah kalau bisa dikatakan tadi Kang Ujang agak berat nih kalau misalkan adanya poros baru. Nah tanggapan dari Bung Andreas sendiri sebagaimana untuk koalisi Ganjar dan juga koalisi Prabowo bisa dikatakan ini lagi di atas angin nih, Demokrat mau kemana? Ayo kalau ke kita tampung semuanya. Gimana Bung Andreas? Ya, Disti, jadi seperti yang sebelumnya saya selalu katakan juga bahwa ke depan ini 2024 ini berlangsung pileg dan pilpres. Ya, memang kecenderungan di publik itu kan pilpres itu ya, jauh lebih menarik lah gitu. Nah tapi partai-partai itu pasti menghitung ya di samping pilpresnya tentu juga pilegnya. Gitu, karena menyangkut eksistensi partai juga pilegnya, karena itu menyangkut eksistensi partai 5 tahun ke depan gitu. Dan di situ ya kita tahu bahwa ketika mengusung ini, tentu partai-partai juga berharap ya menang atau ikut memenangkan, dan itu akan membantu ya elektabilitas daripada partainya gitu. Karena di situ juga akan memberikan semangat dan ruang pada para caleg-calegnya untuk bekerja di lapangan. Nah itu udah hukum pemilu, pemilihan langsung, apalagi sekarang itu berlangsung bersamaan gitu, pileg dan pilpres gitu. Ya, hal seperti ini akan sangat menjadi kalkulasi dari setiap partai politik yang terlibat di sini.
Nah, saya kira disinilah faktor yang tentu di sini dalam posisi ini teman-teman Partai Demokrat tentu ketika mereka mengusung ikut di dalam salah satu kerjasama, kumpulan kerjasama dari partai-partai politik ini yang sudah mengusung calon presiden, mereka akan menghitung juga bahwa ya kalau kami ikut bergabung di sini, bergabung untuk ikut memenangkan, ikut di dalam barisan kemenangan itu gitu. Nah, sehingga saya kira itu adalah pilihan yang rasional untuk kemudian terlibat di dalam proses baik pileg maupun pilpres. Saya kira ya teman-teman partai-partai sudah memahami itu dan mengetahui kemana langkah yang terbaik yang mereka harus lakukan, dan preferensi itu tentu mereka hitung betul supaya sampai pada keputusan yang nanti dibuat. Nah, kemudian juga bagaimana kerjasama itu dengan kalau katakanlah kalau mau bergabung dengan teman-teman yang arti bergabung dengan PD Perjuangan dan partai-partai yang mengusung Mas Ganjar, tentu juga harus melalui suatu pembicaraan. Jadi tahapan-tahapan itu harus dilalui. Tentu sangat menjadi perhitungan dari masing-masing partai gitu. Kalau menurut Bung Andre sendiri melihat Partai Demokrat hitung-hitungannya lebih ke Gerindra atau ke PDIP? Tentu ya, sekali lagi keputusan ada di tangan Partai Demokrat, wabil khusus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak SB. Sekali lagi kami menghormati apapun keputusan Partai Demokrat, karena Demokrat adalah saudara kami. Tapi yang jelas tentu kami dengan tangan terbuka menyambut dukungan Demokrat kepada Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo sangat menghormati Pak SBY, beliau adalah sahabat lama dan Pak Prabowo sangat menghormati Pak SBY. Dan kita tahu Mas AHY adalah the rising star Indonesia. Tentu kita berharap tokoh muda seperti Mas AHY bisa bersama-sama dengan Pak Prabowo nantinya membangun Indonesia. Karena sekali lagi Pak Prabowo sudah menyampaikan berulang-ulang kali, kalau rakyat memberikan mandat kepada saya akan mengajak seluruh kekuatan politik yang ada untuk bersama-sama bergotong royong membangun Indonesia. Jadi inilah politiknya Gerindra, inilah politiknya Pak Prabowo, ingin merangkul, bukan memukul, ingin mempersatukan, bukan memecah belah. Tentu kami menyambut dengan tangan terbuka kalau Partai Demokrat dan Mas AHY serta Pak SBY ingin memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Karena sekali lagi Koalisi Indonesia Maju punya cara, punya suasana yang sangat kondusif dengan politik duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tanpa politik tinggi ranting. Insya Allah ini akan memberikan kenyamanan bagi teman-teman koalisi yang bekerja sama dengan Partai Gerindra. Oke, kita akan tunggu bagaimana sebenarnya arah politik dari Partai Demokrat, apakah ke koalisi Ganjar atau ke koalisi Prabowo. Yang jelas tidak hanya memenangkan capres dan juga cawapres, tapi juga yang paling penting adalah memenangkan hati rakyat ya, Bapak ya. Iya, betul. Ya. Betul, Disti, betul. Baik, terima kasih. Adisti, makanya hari ini insya Allah ada 10 titik kita kunjungi di Sumatera Barat. Damas Raya dan ya. Baik. Jadi kita bukan hanya bercerita di depan televisi, tapi langsung bertemu dengan masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Dengan masyarakat dan terus menjadi solusi bagi masyarakat. Itulah kerja nyata kader Gerindra, kadernya Pak Prabowo Subianto. Mantap, baik, terima kasih Bung Andre Rosiade dan juga ada Bung Andreas Hugo serta Kang Ujang Komarudin telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Sehat-sehat selalu. Kang Andreas, selamat pagi Kang Ujang. Pagi. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di